Mugello. Dunia MotoGP kembali diguncang pernyataan mengejutkan. Kali ini datang dari sosok veteran Ducati, Michele Pirro, yang secara terbuka membongkar fakta mengejutkan di balik kegagalan Pecco Bagnaia dan kesuksesan luar biasa Marc Marquez pada GP Mugello 2025 lalu. Dalam sesi wawancara pasca race yang terekam media Italia, Pirro tak lagi menutupi bahwa ada perbedaan pendekatan teknis dan strategi internal tim Ducati yang berujung kontras antara hasil Pecco dan Marquez. Kita harus jujur, Marc datang dengan pendekatan balap yang jauh lebih fleksibel dan berani. Sementara Pecco terlalu terpaku pada data dan simulasi yang justru membatasi performanya, ungkap Pirro dengan nada serius. Lebih lanjut, Pirro juga mengisyaratkan bahwa Marquez diberikan lebih banyak kebebasan dalam pengembangan setelan motor, bahkan dalam pengambilan keputusan penting saat balapan berlangsung. Hal inilah yang membuat Baby Alien tampil agresif dan menguasai lintasan Mugello dari awal hingga akhir. Marc tahu kapan harus improvisasi, sementara Pecco terlalu disiplin dalam zona nyaman. Di Mugello, itu bukan keuntungan, tambahnya. Pernyataan ini langsung mengundang reaksi beragam dari para penggemar dan pengamat MotoGP. Beberapa menyebut bahwa Ducati mulai berpihak pada Marquez, sementara lainnya menilai Pecco memang sedang berada dalam tekanan berat mempertahankan gelar. Tak hanya itu, Pirro juga mengkritisi tim engineer Pecco yang dianggap terlalu lambat dalam menyesuaikan diri dengan perubahan cuaca dan kondisi trek. Ini bukan salah satu pebalap saja, tapi tentang bagaimana tim merespons situasi balapan. Mugello membuktikan siapa yang lebih adaptif, tutup Pirro. Dengan pernyataan terbuka ini, aroma persaingan internal Ducati kini makin terasa panas. Apakah ini pertanda perubahan arah dukungan di dalam tim? Atau justru titik balik bagi Pecco untuk bangkit? Yang pasti, MotoGP 2025 kini makin penuh drama dan teka-teki. Setelah pernyataannya soal perbedaan pendekatan Marquez dan Pecco di Mugello viral, Michele Pirro kembali memanaskan suasana padek Ducati. Kali ini, ia dengan gamblang menyebut bahwa ada perlakuan berbeda yang diterima Marc Marquez dibandingkan Pecco Bagnaia, bahkan dari level manajemen tertinggi. Saya tidak bilang Ducati berat sebelah, tapi kita semua bisa lihat siapa yang diberi keleluasaan lebih besar, siapa yang dilibatkan dalam diskusi strategi, dan siapa yang hanya menjalankan, ujar Pirro, menyindir tanpa menyebut nama langsung. Beberapa sumber internal mengungkap bahwa Marquez diberi akses lebih cepat ke data terbaru, serta hak veto terhadap keputusan teknis tertentu, sesuatu yang belum pernah dimiliki pembalap selain Pecco. Situasi ini diduga membuat suasana di garasi Ducati semakin dingin dan penuh tekanan. Pecco Bagnaia, yang digadang-gadang jadi pembalap utama dan ikon Ducati, disebut merasa frustrasi dan kehilangan kepercayaan penuh dari tim. Bahkan, beberapa teknisinya mulai terbagi antara dua kubu. Satu tetap setia pada Pecco, satunya lagi lebih pro Marquez karena performa dan semangatnya yang dianggap lebih lap hunger. Marquez membawa energi baru, tapi konsekuensinya, Pecco jadi terlihat seperti bayang-bayang musim lalu, ungkap salah satu teknisi yang enggan disebutkan namanya. Insiden ini memunculkan spekulasi bahwa tensi internal di Ducati semakin sulit dikendalikan. Beberapa media Italia bahkan menyebutkan kata perpecahan halus sudah dimulai di balik layar. Sementara itu, Marquez sendiri masih bersikap tenang. Dalam sebuah wawancara, ia hanya menanggapi santai isu perlakuan khusus itu. Saya hanya melakukan pekerjaan saya. Kalau hasilnya bagus, yaitu karena semua bekerja dengan baik, termasuk saya. Pertanyaannya sekarang, apakah Ducati akan tetap memainkan dua ujung tombak dalam satu tim, atau akan segera mengambil sikap tegas sebelum konflik ini meledak lebih besar? Yang jelas, GP berikutnya akan lebih dari sekadar balapan ini soal ego, kepercayaan, dan masa depan dua pembalap top dalam satu kandang. Dan Michele Pirro, sepertinya baru saja menyalakan sumbu bom internal Ducati. Bom. Tak tinggal diam, Marc Marquez dan bos tim balas cacian penonton dengan sindiran tajam. Mugello, Italia, usai meraih kemenangan spektakuler di Mugello 2025, Marc Marquez tidak hanya menghadapi tekanan dari rival-rivalnya di lintasan, tapi juga cacian dari sebagian penonton yang menyuarakan ketidaksenangan mereka sepanjang akhir pekan balapan. Namun, Baby Alien tak tinggal diam. Dalam sesi konferensi pers pasca balapan, Marquez memberikan respons yang menohok. Mereka boleh berteriak sekeras mungkin, tapi suara kemenangan saya lebih nyaring dari teriakan mereka, ujar Marquez dengan senyum tenang. Sontak, pernyataan itu memicu sorakan dari awak media yang memadati ruangan.
Marquez terlihat tenang, namun jelas tak membiarkan cibiran itu menggoyahkan mentalnya. Ia menegaskan bahwa konsentrasi dan kerja keras tim jauh lebih penting daripada komentar destruktif dari tribun. Bos tim Gresini, Fausto Gresini Jr., pun turut angkat bicara. Ia menyampaikan kekesalan terhadap perlakuan tidak respek dari beberapa kelompok penonton. Mark bukan hanya juara, dia simbol dari kerja keras dan mental baja. Jika ada yang mencibir, mungkin karena mereka tak pernah tahu rasanya berdiri di podium, ucap Fausto tajam. Tak hanya itu, Fausto juga menyindir bahwa mereka lebih memilih fokus menyiapkan motor dan strategi daripada meladeni penonton yang gagal move on. Situasi panas ini menjadi topik hangat di paddock MotoGP. Meski diserang dari luar lintasan, Marquez dan timnya justru semakin kompak dan solid. Reaksi elegan namun tegas dari kedua tokoh ini membuktikan bahwa tekanan dari luar justru memperkuat mental juara sejati. Pecco tak terima sindiran Marquez. Bicara kemenangan tak perlu serang penonton. Mugello, Italia, ketegangan pasca balapan Mugello 2025 tak kunjung mereda. Setelah Marc Marquez dan bos Gresini membalas cacian penonton dengan pernyataan pedas, giliran Francesco Pecco Bagnaia angkat bicara. Pembalap Ducati Lenovo itu secara terbuka menyayangkan sikap Marquez yang dianggapnya terlalu arogan dalam menyikapi situasi. Kami semua tahu dia menang, tapi menyerang balik penonton bukan hal yang mencerminkan seorang juara sejati, ucap Pecco saat ditemui media di paddock. Pecco menegaskan bahwa suara publik adalah bagian dari dinamika olahraga. Menurutnya, seorang rider sekelas Marquez seharusnya bisa menunjukkan kedewasaan, bukan justru menambah panas suasana. Fans punya hak bersuara, bahkan ketika mereka tidak setuju. Tugas kita adalah membalap, bukan membalas, tambahnya dengan ekspresi serius. Sikap Pecco ini mendapat dukungan dari sebagian kalangan paddock, namun juga menuai komentar miring dari pendukung Marquez yang menganggap Pecco terlalu sensitif. Menanggapi pernyataan Pecco, Marquez hanya tertawa kecil saat ditanya oleh media. Saya tidak menyerang siapapun. Saya hanya menjawab. Mungkin Pecco terlalu sibuk mendengar tribun daripada fokus di lintasan, jawab Marquez sambil melirik kamera. Pertarungan di Mugello mungkin telah usai, tapi perang komentar tampaknya baru dimulai. Persaingan antara dua raksasa MotoGP ini tak hanya berlangsung di atas aspal, namun kini juga memanas lewat mikrofon dan kamera. Mugello, Italia, di tengah sorak-sorai ribuan tifosi Italia yang mendukung Pecco Bagnaia, satu nama justru bersinar paling terang, Marc Marquez. Bukan hanya karena kecepatannya yang memukau, tetapi karena strategi dingin dan cerdik yang ia rancang sejak sesi latihan hingga race day, Minggu 22 Juni 2025. Di balik kemenangan di sirkuit legendaris Mugello, tersembunyi rencana besar yang disiapkan sang baby alien untuk menaklukkan para pesaingnya. Sejak awal pekan, Marquez terlihat tenang. Ia tidak tampil terlalu agresif di sesi latihan bebas, justru lebih fokus mengamati ritme para rival, terutama Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Alih-alih mengejar waktu tercepat, Marquez memilih menjaga kestabilan, mengumpulkan data ban, memahami titik pengereman, dan menyusun skenario lap demi lap. Strategi utamanya, menyerang di pertengahan lomba, ketika lawan mulai kehilangan grip dan mental goyah. Dan benar saja, setelah start di posisi kedua, Marquez tetap sabar membuntuti Bagnaia selama 5 lap pertama.